Selamat pagi, hari ini kita sangat bersyukur. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah? Ya, Lose yakin kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan tidak lupa mempersiapkan Alkitab untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Kalau kalian sudah siap, mari kita akan duduk dengan tenang, kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan ambil waktu kita sejenak untuk kita datang kepada Tuhan. Dan Lose akan membacakan sebuah ayat yang akan menolong kita untuk kita boleh mengerti mengapa kita memuji Tuhan. Dari Mazmur 68 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Dan Lose lanjutkan ayat yang keempat, tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Lose yakin hari ini kalian tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kesetiaan Tuhan turun-temurun atas kita hari ini bahkan sampai selamanya. Mari anak-anak kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa menopang hidup kami, memberikan kepada kami kemenangan ya Tuhan. Secara khusus ketika kami dihadapkan kepada pandemi saat ini ya Tuhan yang belum berakhir sampai hari ini. Kami berikan kekuatan kemenangan untuk menghadapinya dengan kami berdiam diri di rumah. Bukan hal yang mudah bagi kami dan juga anak-anak kami, tetapi kami bersyukur Engkau tetap memberikan sukacita kepada setiap kami. Bahkan kami diberikan kesempatan memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, mari bersama-sama kita akan agungkan Tuhan dengan penuh sukacita. Silakan duduk anak-anak. Hai. Bersama lagi kita di dalam Sekolah Minggu Glory Kids Minggu 14 Juni 2020. Kita bersyukur ya anak-anak karena Tuhan terus memelihara hidup kita. Dia menjaga kita, memberi kesehatan, kekuatan seperti adanya kita saat ini. Mari anak-anak untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan nyanyikan pujian kita, I am here because of your grace. Kita akan nyanyikan dalam dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anak-anak bisa menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap menghormati Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan bahasa Indonesia. Ku ada buat anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih karena kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus.
Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Amin. Biarlah setiap kita terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan selama kita hidup. Masih ada sukacita? Amin. Ya, amin ya. Kita percaya ya anak-anak bahwa Tuhan Allah itu ada di tengah kita. Dia bersama kita, beserta kita, dimanapun kita berada. Kita akan terus memuliakan Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Dan kita akan sambung dengan nyanyian dikepak-kepakan tangannya. Anak-anak ikutin gerakan lose yang ada di depan ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi ya, lebih sukacita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat bekerja begitu. Yuk kita goyang untuk Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja begitu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan,
putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Masih tetap semangat anak-anak? Ya tentu ya, Lose percaya kita semua tetap semangat. Anak-anak, kita akan terus bersuka cita memuliakan nama Tuhan kita. Kita akan nyanyikan pujian Cuip-cuip pam-pam-pam disambung dengan lagu Oh Sukacitaku. Kita bersuka cita ya anak-anak, karena kita punya penebus yang sudah membenarkan kita. Membenarkan kita dari dosa-dosa kita, dan jika kita percaya, beriman kepadanya, kita akan diselamatkan. Sudah siap? Yuk, cuip-cuip pam-pam-pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cuip, cuip, pam, pam, pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang karena iman kita hidup, karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi ya, kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, cuip, pam, pam, pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Oh, sukacitaku, pam, 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, 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 ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam, 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, 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 ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari berserah kepada Tuhan Yesus saja. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, bam, 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 sejak ku jumpa Yesusku.
sukacitaku. Bam 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 bam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya untuk kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini mari kita akan siapkan hati kita. Kita mau minta sama Tuhan Roh Kudus supaya terus memimpin hidup kita setiap hari. Oleh sebab itu mari kita akan menyanyi, memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan nyanyikan pujian Buah Roh Kudus. Kita mau hidup kita berbuah, ada kasih, sukacita, hingga penguasaan diri. Sehingga dapat memuliakan Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Kita saat ini mau berdoa. Anak-anak, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami ingin Tuhan, hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini lemah, kami ini sangat terbatas. Kami perlu Engkau Tuhan, Tuhan yang selalu bisa menolong hidup kami. Kami saat ini Tuhan ingin mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberi pengertian bagi setiap kami.
memberikan kemampuan bagi kami untuk dapat memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan dan kami bisa taat untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami memohon biarlah hikmat yang daripada Tuhan boleh turun mengurapi lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami, layakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan menyaksikan bersama drama kisah seorang ayah yang bersuka cita karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Duduk yang manis ya, mari kita lihat bersama-sama. Alana ini adalah anak yang rajin, patuh kepada ayahnya, rajin baca Alkitab. Pokoknya Alana ini adalah anak yang oke banget. Nah, kalau yang ini namanya Andi. Andi. Ini anak ya, kerjanya main mulu dan gak rajin ke gereja. Di, tolong dong geser dikit. Cici mau nyapu nih, mau cepat nih. Di. Aduh, nyapu sana tuh. Sebentar aja, Di. Cecing, kalah kan lu. Ya. Ya. Lihat. Kalian kenapa sih ribut-ribut terus? Andi kalah game nih gagal Cece ya. Andi. Aduh, baca koran dulu nih. Ada berita apa ya? Ya kan gagal Cece semuanya. Kalah. Ada berita COVID-19. Waduh. Ya. Alana mau minta permisi dulu ya. Loh Alana, ini kan hari Sabtu. Kan kita libur. Kenapa kamu mau pergi? Iya, kan hari Sabtu Alana mau latihan paduan suara ya di gereja. Oh, latihan paduan suara. Baiklah, ya jaga dirimu baik-baik. Hati-hati di jalan. Makasih ya. Ya. Bye ya. Wah, Alana memang orang yang baik anaknya. Andi, kamu dari tadi main terus. HP. Andi mau pergi juga ya. Hah? Kamu mau pergi? Iya. Kenapa tadi nggak sama kakakmu pergi? Hah? Yang Kan mau... sekalian kamu ke gereja ya? Siapa mau pergi gereja? Oh, ayah setebak. Mau pergi main sama teman. Kemana? Sana, jauh pokoknya. Ya, minta duit dong ya. Aduh, duit lagi. Berapa? Duit. Nah, itu yang merah itu aja. Sebentar. Eh, Dah, ini cukup. ini mah beli es krim aja nggak cukup. Tambah lagi dong ya. Tambah lagi ya. Nih. Dikit lagi. Dikit lagi. Waduh, Dikit lagi. Udah ini semuanya. Sip. Makasih ayah. Aduh, Gusti si Andi nggak berubah nih. Ya Tuhan, lindungi anakku, dua anakku. Lindungi si Alana ya Tuhan, dia mau berlatih supaya dia boleh berlatih dengan baik. Duh, si Andi ya Tuhan, ketuk hatinya supaya dia bisa berubah dalam perilakunya. Amin. Tak terasa siang pun berlalu dan Andi karena terlalu senang bermain bersama teman-temannya, dia sampai lupa pulang ke rumahnya. Udah sore. Santai aja lah. Paling di rumah nanti disuruh ayah. Andi, buatkan kopi ayah. Andi, bersihkan halaman depan. Belum lagi Cece. Cece caranya. Andi, wah, males. Teman-teman. Kalau kalian mau tambah game, tambah aja. Andi yang bayar. Tenang. Siap, Andi lagi banyak duit. Andi gitu loh. Wes.
Andi dan teman-temannya bermain game sampai puas. Dengan menggunakan uang Andi tentunya. Malam pun semakin dingin karena hujan turun sangat deras. Udah malam. Wah, teman-teman, Andi mau pulang dulu ya. Kita juga mau pulang kok. Iya, kita juga mau pulang kok. Mau pulang. Kenapa? Kawan, masa tinggal duit segini. Teman-teman, minta duit dong untuk ongkos pulang. Duit? Gak banget diminta sama kami. 10.000 aja untuk ongkos pulang. Hah, 10.000 tuh apaan sih? Gak tahu. Masa Andi keuangan cuma segini nggak bisa pulang untuk bayar ongkos? Alah, kami tuh ya bergaulnya itu sama yang banyak duit. Kalau nggak banyak duit, Tapi kan aku teman kalian. teman. Gak banget deh teman sama Yuk kita pulang yuk. Oh iya, jangan lupa kalau banyak duit ke kami langsung ya. Oke, kami tunggu ya. Oke. Ke pompong kupu-kupu, kasihan deh lo. Cus pulang. Ternyata kalian jahat. Aduh, mana mau pulang? Belum makan lagi. Mana Andi mau pulang ini ya? Duit tinggal segini. Wah, hujan semakin lebat dan air mata Andi pun semakin deras. Dia sekarang tinggal sendirian. Teman-temannya meninggalkan Andi dan Andi pun tidak punya ongkos untuk pulang. Hujan pula. Aduh, Andi, kasihan sekali kamu. Tunggu, itu siapa ya? Ada anak yang mendekati Andi. Kayak ada suara anak yang nangis ya. Hei kamu, ngapain sendiri di sini nangis? Udah malam, kok nggak pulang ke rumah sih? Manusia, tolong Tuhan. Wah, tentu manusia lah. Mana ada setan secantik aku ini? Iya, Bercanda kali. Ya udah, pulang sana. Papa dan mama kamu pasti nyariin kamu. Khawatir untuk kamu. aku nggak punya uang lagi dan teman-temanku meninggalkan aku dan aku lapar. Cup. Aduh, kok udah besar kayak anak kecil nangisnya. Gini aja, kita pulang ke rumahku aja dulu ya. Itu sana. Tapi untuk saat ini, aku nggak bisa kasih kamu uang untuk ongkos pulang. Tapi nanti kalau ibuku pulang dari pasar, kamu pasti bisa dikasih ongkos untuk pulang. Gimana? Aku mau ikut. Ayo, ikut ke rumahku saja dulu. Sesampainya di rumah Tantri, Andi diberi makanan yang sangat sederhana, yaitu sepiring nasi dengan tempe dan tahu. Tantri banyak bercerita tentang keluarganya. Ia harus membantu ibunya berjualan. Makan dengan menu tahu dan tempe pun sudah membuat Tantri bersyukur. Wah, hebat ya Tantri anak-anak. Tantri, ibumu sudah ada jualan ke pasar ya? Iyalah, supaya aku bisa sekolah, bisa beli buku, bisa beli tas, dan bisa beli sepatu baru. Wah, pasti capek dong ya? Ya iyalah, pasti capek. Tapi kami tetap bersuka cita. Karena itu aku tidak menambah ibuku capek. Aku seringnya membantu ibu untuk beres-beres rumah, untuk menyiapkan kue yang akan dijual besok. Lalu aku belajar. Kalau nilaiku bagus, ibuku senang sekali dan aku juga senang.
Wah, kamu hebat. Ah, biasa aja kali. Kamu juga bisa seperti aku. Oh iya, karena kita sudah selesai makan, bantu aku untuk beres-beres rumah, lalu menyiapkan kue yang akan dijual besok sebelum ibuku pulang. Setelah makan, Andi pun membantu Tantri membersihkan rumah dan menyiapkan kue jualan yang akan dijual ibu Tantri besok pagi. Sewaktu membantu Tantri, Andi baru sadar bahwa kelakuannya yang suka main, suka melawan ayahnya dan malas ke gereja adalah perbuatan yang salah. Dan sekarang dia sangat rindu kepada ayah dan cecenya. Tuhan, Andi telah membuat salah samamu Tuhan. Dan Andi telah membuat salah juga sama ayah dan Cece. Andi telah membuat sedih hati ayah. Tuhan, ampuni Andi ya Tuhan. Dan Andi kangen ayah sama Cece Tuhan. Tuhan, pertemukan Andi kembali sama ayah dan Cece. Duh, di mana ya anakku? Hari sudah gelap begini, belum pulang-pulang juga. Aduh, khawatir sekali aku sebagai seorang ayah. Di mana dia anakku? Wah, hari hujan, gelap lagi. Wah, itu siapa ya? Wah, jangan-jangan anakku itu. Itu siapa ya? Ayah mau terima Andi lagi enggak ya? Wah, jangan-jangan itu anakku. Anakku! Ayah! Anakku! Andi minta maaf ayah. Andi sudah membuat salah sama ayah. Anakku, ayah selalu memaafkan kamu anakku. Ayah bersuka cita sekali kalau kamu pulang anakku. Aduh, kamu sudah pulang anakku. Mari kita bersama-sama bersuka cita karena kamu pulang. Ayo anakku, kita pulang ke rumah. Anak-anak, seringkali kita berpikiran sama seperti Andi. Kita berpikir bahwa dengan uang yang banyak seperti ini, kita bisa mendapatkan sukacita. Dengan uang yang banyak bisa pergi ke sana ke sini sesukanya. Beli ini, beli itu, main ini, main itu. Tapi rupanya Andi salah anak-anak. Dia kembali bersukacita ketika dia bisa pulang kembali ke rumah papa yang mengasihi dia. Nah anak-anak, cerita Andi tadi mengingatkan Lose akan sebuah kisah yang terdapat di dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Anak-anak mau tahu ceritanya? Silahkan siapkan dulu Alkitab kalian. Buka Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. LAI memberi judul di sana perumpamaan tentang anak yang hilang. Nanti anak-anak selesai ibadah sekolah minggu boleh baca kembali ya firman Tuhannya. Sekarang dengarkan Lose bercerita. Dikisahkan ada seorang bapak yang sangat kaya. Dia punya 2 orang anak laki-laki. Ada si sulung dan si bungsu. Kedua anak ini disayang sama papahnya. Si sulung suka sekali membantu papanya bekerja di ladang. Sedangkan si bungsu dia agak manja anak-anak. Nah suatu hari anaknya yang bungsu berkata begini kepada papanya. Papa, berikan aku harta yang menjadi bagianku. Waduh anak-anak,
papahnya masih hidup loh, masih sehat, tapi dia sudah meminta warisan. Sungguh tidak sopan ya. Biasanya ketika orang tuanya sudah meninggal, barulah anak-anak mendapatkan warisan. Tetapi si bungsu ini sungguh keterlaluan. Dia meminta warisan ketika papahnya masih sehat. Lalu apa yang dilakukan papahnya? Si bapak ini adalah bapak yang penuh kasih anak-anak. Dia memberikan apa yang diminta oleh si bungsu. Dia memberikan harta yang menjadi bagian si bungsu. Si bungsu senang sekali. Setelah beberapa hari, setelah dia mendapatkan harta dari papanya, dia segera menjual semua hartanya itu. Dia mendapatkan uang yang banyak. Dia sangat senang. Uang, aku dapat uang. Aku punya uang. Dia sangat senang. Lalu setelah memiliki uang yang banyak, si bungsu segera mengemas barang-barangnya. Dia segera mengemasi bajunya. Dia mau pergi anak-anak. Kemana ya? Piknik, tamasya. Dia mau pergi meninggalkan rumah papanya. Dia mau mengembara ke negeri yang jauh dari rumah papanya. Nah, pagi-pagi benar si bungsu berangkat nih. Membawa uangnya. Dia pergi jauh, semakin jauh. Sampailah dia di sebuah negeri yang asing. Negeri yang sangat jauh dari tempat tinggal papanya. Apa yang dilakukan dia di tempat yang baru? Dia berpesta pora, dia belanja-belanja, shopping, beli ini, beli itu. Mau ini langsung beli, mau itu langsung beli, pesta. Dia ajak temannya berpesta. Setiap hari kerjaannya berpesta anak-anak. Setiap hari kerjaannya menghambur-hamburkan uangnya. Lama-kelamaan, karena setiap hari uangnya dipakai untuk belanja, kira-kira bertambah banyak atau berkurang? Betul, uang si bungsu semakin habis. Apa yang terjadi? Ketika uangnya habis, teman-temannya meninggalkan dia. Sama seperti teman-teman Andi tadi ya. Ketika Andi sudah tidak punya uang lagi, teman-temannya, emang kita teman? Sama seperti teman si bungsu anak-anak. Ketika si bungsu kehabisan uang, teman-temannya menjauhi dia. Tidak ada yang mempedulikan dia. Ketika uangnya habis, sukacitanya si bungsu pun hilang. Dia mengalami susah anak-anak. Dia tidak punya uang untuk beli ini itu lagi. Bahkan untuk beli makannya saja dia tidak punya uang. Lalu anak-anak, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu menjadi sangat melarat. Dia miskin. Lalu dia berpikir, bagaimana supaya aku dapat uang? Bagaimana aku supaya bisa makan? Lalu dia pergilah ke rumah seorang majikan di negeri itu. Dia melamar kerja. Nah, majikan ini menerima si bungsu. Si bungsu diutus pergi ke ladang. Kamu pergi ke ladang. Di ladangku ada babi. Silahkan kamu rawat babiku. Si bungsu pergi ke ladang itu. Dia merawat babi milik majikannya. Dan si bungsu ini sangat kelaparan anak-anak. Dia belum makan berhari-hari. Tidak ada sedikit pun yang dia makan. Lalu dia berpikir mau makan ampas yang menjadi makanan babi. Dia meminta kepada pelayan yang lain, tolong berikan aku ampas ini, aku lapar. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau memberikan dia makan. Di saat itulah anak-anak hatinya sangat sedih. Si bungsu sangat sedih. Dia di situ baru teringat. Dia teringat tempat tinggalnya. Dia teringat akan bapaknya. Dia teringat
Di rumah papaku banyak pelayan. Tidak ada pelayan papaku yang kelaparan. Mereka semua tidak pernah kekurangan makan. Mereka berkecukupan. Tetapi aku di sini seorang diri. Aku kelaparan. Si bungsu tidak memiliki sukacita, anak-anak. Dia mengalami kesusahan. Pada saat itulah dia langsung berpikir, aku harus pulang ke rumah bapakku. Aku harus meminta maaf kepada bapakku. Aku sungguh berdosa kepada bapakku. Dia segera bangkit, dia segera beranjak, dia pulang ke rumah bapaknya. Nah, bapaknya di rumah anak-anak setiap hari menanti-nantikan kedatangan si bungsu. Mana anakku si bungsu ini ya? Dia sudah lama meninggalkan rumah. Apa kabarnya dia? Apakah dia sehat? Apa dia sakit? Apakah dia kelaparan? Apakah dia berkecukupan? Si bapak setiap hari memikirkan anaknya. Ketika si bapak ini melihat anaknya yang bungsu dari kejauhan berjalan lusuh, compang-camping bajunya dengan gontai, dengan lemas dia berjalan karena dia tidak makan berhari-hari anak-anak. Si bapak yang penuh kasih ini segera berlari menyambut anaknya. Ketika mereka sudah berhadap-hadapan, si bapak langsung memeluk anakku, engkau sudah pulang. Si bungsu menyadari semua kesalahannya. Dia segera meminta maaf kepada papanya. Bapak, aku anakmu yang berdosa. Aku bersalah, ampuni aku tidak layak menjadi anakmu. Tapi ingat, bapak ini bapak yang penuh kasih. Ketika dia melihat anaknya pulang, bapak ini sangat bersukacita. Dia segera memanggil pelayannya, pelayan ke sini. Siapkan jubah yang terbaik, ambilkan cincin, ambil sepatu, kenakan untuk anakku yang bungsu ini. Pelayannya segera datang anak-anak, mengambil jubah yang terbaik, cincin dikenakan ke tangannya si bungsu, sepatu yang bagus dikenakan. Tidak hanya itu, si bapak bilang, pelayan, ayo potong 1 ekor lembu. Kita akan masak, kita akan makan bersama, kita akan bersukacita karena anakku yang hilang telah pulang. Bapak ini memaafkan semua kesalahan si bungsu. Karena dia sangat bersukacita anaknya selamat kembali pulang. Nah anak-anak, rupanya si bungsu salah berpikir. Uang, kesenangan, pesta pora itu tidak bisa membuatnya sukacita. Dia merasakan sukacita kembali ketika dia bisa datang kembali kepada papahnya, pulang ke rumah bapaknya yang mengasihi dia dan mengakui semua kesalahannya. Nah anak-anak, tahu nggak kamu apa artinya sukacita? Sukacita artinya perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan girang atau happy. Uang, hadiah itu tidak mendatangkan sukacita yang abadi. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sukacita yang abadi? Kita belajar dari kisah si bungsu tadi anak-anak. Si bungsu dalam kisah yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 tadi menggambarkan setiap kita orang yang berdosa. Anak-anak, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mulai menjadi anak yang tidak taat, kita sama seperti si bungsu, menjadi anak yang terhilang. Terhilang dari mana Lause? Terhilang dari papa mama? Bukan, terhilang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sedangkan bapak yang baik di dalam kisah tadi
menggambarkan Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih. Anak-anak, ketika kita menyadari dosa kita, menyadari kenakalan kita, dan kita berani mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan sangat bersuka cita. Dan ketika kita diampuni dosa kita, kita kembali tinggal dekat bersama Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang sejati. Ingat, sukacita kita bukan karena kita punya uang yang banyak, bukan karena kita bisa main game sepuasnya, bukan karena kita bisa shopping-shopping belanja ini itu, tapi sukacita yang sejati kita peroleh ketika kita tinggal dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Lause akan ajak kita sama-sama untuk belajar menghafal ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita dari Filipi pasal 4 ayat 4. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 4. Ayo buka Alkitabnya, kita hafalkan bersama-sama. Filipi 4 ayat 4. Lause bacakan buat kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ingat anak-anak, sumber sukacita kita bukan dari uang dan mainan kita, tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Lause akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah belajar firman-Mu ya Bapa. Kami mengakui Tuhan, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan itu tidak membuat Tuhan bersukacita. Kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan dosa, kami pun kehilangan sukacita. Pagi ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, ampunilah segala dosa kenakalan kami, setiap pelanggaran kami. Tuhan ampuni supaya setiap kami memperoleh sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo anak-anak. Nah ingat ya pesan firman Tuhan bahwa sumber sukacita kita bukan karena uang, bukan karena baju yang bagus atau apapun juga. Tetapi sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, lo semua lihat dari jauh nih, siapa yang hari ini bersukacita? Nah tunjukkan wajahnya. Ya nanti lo semua mau bikin challenge. Challenge-nya adalah gampang. Kalian cukup berfoto dengan wajah tersenyum. Nah backgroundnya adalah cerita hari ini. Boleh di belakang itu pas Lause Christine sedang cerita atau Lause Gembi sedang memimpin pujian, boleh. Tapi belakangnya adalah ibadah online sekolah minggu Glory Kids. Tapi wajahnya harus dengan sukacita. Boleh ajak papa manyuan juga, boleh ajak adiknya, kakaknya atau siapapun yang ada di rumah. Oke, siap dengan challenge-nya ya. Contohnya seperti ini, nah belakang Lause ini misalnya ada TV yang gede, lalu kalian putar ibadah online-nya, nah lalu kalian berpose, 3, 2, 1, cis, lalu kirimkan ke Lause masing-masing. Dan jangan lupa boleh juga cantumkan ayat firman Tuhan tadi, dari mana? Kitab Filipi. Oke, terima kasih untuk hari ini kita berkesempatan memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.